Shalom BBI Alberta, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa apanya? Tuhan Yesusnya, amin. Amin. Jangan masalahnya nih, jangan internetnya yang luar biasa ini, tapi Tuhannya. Walaupun ada masalah internetnya, tapi Tuhan kita luar biasa. Dia akan menyelesaikan buat kita tepat pada waktunya. Mari kita mau datang ke mezbahnya. Ketika kita bangun pagi hari, apa yang kita pikirkan? Apa yang keluar dari mulut kita? Ucapan syukur apa? Apa kita pikir, oh hari ini masak apa ya? Waduh, hari ini mau apa ya? Kan begitu buka mata pasti sudah ada. Di otak ini udah mulai kerja nih, pilihan. Apa yang kita akan pilih? Nah begitu juga pagi hari ini, mungkin tadi pagi kita mungkin ada yang nggak sempet sate ya, sate bukannya sate babi, sate sapi, tapi saat teduh, mari kita mau bersaat teduh, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, memohon pimpinan Tuhan, urapan dari Tuhan, sehingga kami semua Tuhan Engkau urapi, Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mari kita mau bersaat teduh, bersyukur buat kasih-Nya, buat kebaikan. Sudah siap kalau kita mau angkat pujian bila ku buka mataku. Saat kita membuka mata, kita terkagum akan kasih-Nya, akan kasih setianya, akan karyanya, akan semua yang Dia berikan dalam hidup kita. Karena kita tahu semua yang baik ataupun tidak baik itu semua Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Amin. Kita angkat pujian. Karena
bertah di tempat ini Bapak. Inilah ucapan syukur kami dan keluar dari dasar hati kami Bapak. Sungguh benar Bapak, ketika kami membuka mata, kami melihat wajah-Mu Tuhan, betapa kami terkagum akan kasih setia-Mu. Kalau kami boleh ada, kami kuat, kami sehat hari ini, kami boleh berdiri saat ini di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapak. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, buat hari-hari yang boleh kami lalui bersama-Mu Tuhan, buat kekuatan yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini juga Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk bersekutu dengan Engkau, untuk mencari wajah-Mu, untuk mendengar suara-Mu lewat firman-Mu yang akan dinampaikan oleh Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan, biar kami mau menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan segenap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu itulah ibadah kami yang sejati. Urapi setiap kami Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, ampuni segala dosa salah pelanggaran kami, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh membumbung tinggi menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami, bahkan Engkau bertahta di atas pujian kami, sehingga kami yakin dan percaya kami yang hadir, kami yang datang dengan letih lesu, kami akan dikuatkan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kami akan melihat kasih kuasa mujizat-Mu Tuhan, Kau nyatakan di tempat ini. Dan kami yakin percaya pada saat kami pulang nanti Tuhan, tidak seperti pada waktu kami datang. Kami akan pulang dengan membawa sukacita damai sejahtera yang daripada-Mu. Dan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang, terutama untuk keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami mengingat juga teman-teman kami yang tidak hadir Tuhan, yang belum hadir. Biar Engkau percepat langkah mereka Tuhan, agar kami juga boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, dan menikmati berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur ini. Sekalian kita yang percaya dan diberkati, kita katakan sama-sama amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Yuk kita mau berdiri. Kita kasih apa ya? Ya, tos dengan gini. Satu dengan yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau menyanyi, menari buat Dia, karena Dia sudah ubahkan ratap kita menjadi tarian. Dan mulut kita tidak akan diam untuk memuji, menyembah Dia dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Nya. Berikan
bersorak-sorai buat dia, karena pujian katakan bersorak-sorai orang benar, karena kita akan membumbung, menaikkan pujian kita membumbung tinggi di hadapannya. Amin. Amin. Mari kita bersorak-sorai hanya orang-orang benar. Masih kuat berdiri? Masih muda semuanya, masih hot ya, masih semangat. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Biarlah di saat-saat seperti ini, di waktu-waktu seperti ini, kita mau dekat kepada Allah. Seperti pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan pujian ini juga menjadi kekuatan kita, pengharapan kita. Kita mau datang kepada Dia, karena hanya Dia satu-satunya pengharapan kita. Dia satu-satunya sumber segalanya dalam hidup kita. Dan kita mau terus rindu untuk bersekutu dengan Dia di dalam bait-Nya. Amin. Kita angkat pujian hanya dekat Allah. Kau sertai jalanku.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih setiap kesempatan, setiap waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami mau mempergunakannya untuk datang kepadamu, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena bersekutu dengan Engkau alangkah indahnya Tuhan. Ada damai, ada sejahtera, ada perlindungan. Itu sebabnya Tuhan kami percaya pagi ini Tuhan ada di tempat ini. Pagi ini Tuhan memberkati kami. Tuhan, penyampaian firman-Mu juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman yang ditabur tidak akan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dengan percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Kalau sepi jangan heran, karena gereja-gereja sekarang sedang diguncang. Kita yang masih setia jangan undur. Kita yang masih setia jangan malas. Kita yang masih dikasih kesempatan, pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Soalnya kalau untuk jadi setia, jadi taat itu susah, ya. Ngomong sih gampang, bicara gampang, ya. Kalau kita bilang kita mau setia, kita mau taat, ngomongnya di mulut tuh gampang, tapi buktinya susah. Kita bilang cinta pada Tuhan, padahal kita seringkali berdusta. Kalau namanya cinta itu, ingat waktu masih muda, apapun kita belain, ya enggak? Apapun kita belain demi cinta. Tapi kalau cinta kepada Tuhan tuh sering diingkari gitu ya, sering didustai gitu. Bilang kita mau tunduk, seringkali kita nunduk, kita nanduk biasanya. Kita mau setia, kita mau tunduk sama suami, tapi seringkali kita nanduk. Mulut kita ya yang nanduk ya. Bilang kita siap taat, tapi kita nggak bertobat. Kalau kita siap taat, kita itu harus bertobat. Nah, nanti kita akan lihat siapa yang ada di Alkitab ini orang yang setia, orang yang taat, yang paling setia, yang paling taat. Nah, itulah ciri-ciri manusia ya. Lain di mulut, lain di hati. Memang tidak mudah menjadi orang yang taat, yang setia, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kadang-kadang kita sama suami kita aja, kadang-kadang kita juga nggak setia ya. Bukan setia dalam berselingkuh atau menyeleweng. Kadang-kadang ya soal uang kali ya, soal waktu. Kadang-kadang kita juga nggak setia yang kelihatan gitu. Lalu apa sih Bu rahasianya supaya kita bisa jadi taat, supaya kita jadi setia? Nah, ibu-ibu, ada satu firman di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Coba kita lihat ya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Warnanya cuma dikit ya, nggak usah pakai mic ya, nggak apa-apa ya. Yohanes yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Apa rahasianya supaya kita setia? Yesus menjadikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu rahasianya kita setia. Jadi Tuhan cuma gampang, mudah ya. Kalau kamu mengasihi aku, turuti perintahku. Kita sering membaca firman Tuhan, tapi habis kita baca, udah kita lupa gitu ya. Kita lupa apa pesannya Tuhan. Padahal kalau kita habis baca firman Tuhan, kata Bu Put tadi sate ya, kita habis bersaat teduh, kita baca firman Tuhan, kita renungkan, jangan langsung bangun kita bangun, oh gue udah baca firman Tuhan, jangan. Kita renungkan apa nih hari ini yang Tuhan mau saya lakukan, apa yang Tuhan mau hari ini saya perbuat, apa nih. Tadi pagi saya baca Marturia, saya ada buku Alkitab setahun ya. Jadi setiap hari itu setahun, jadi bisa diulang karena nggak ada tahunnya, jadi bisa diulang-ulang gitu. Di situ bilang Marturia, apa ya Tuhan maksudnya Marturia? Oh, beritakan Injil. Marturia kan beritakan Injil. Kalau diakoni kan mengasihi gitu ya, memberi gitu. Nah, Marturia itu Injil, memberitakan Injil. Oh iya ya Tuhan, jadi saya
harus memberitakan Injil dalam keadaan apapun, Injil tetap harus diberitakan. Di situ diceritain Petrus, dia memberitakan Injil lalu dia ditangkap. Tapi dia ditangkap, dia nggak khawatir gitu, nggak takut. Akhirnya dia dilepasin lagi sih sama Gamaliel. Biarin aja, ya. Kalau memang dia dari Tuhan itu pasti pengikut-pengikutnya bertumbuh. Tapi kalau dia dari manusia seperti waktu yang lalu Yudas gitu, akhirnya Yudasnya mati, semuanya bubar gitu, dibiarin aja. Petrus ini kan dari Tuhan, jadi dia mengabarkan Injil, ya pastilah diberkati Tuhan. Nah, lalu apa rahasianya supaya kita bisa taat? Itu kita menuruti perintah Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Waktu kita masih muda kan kita pacaran, kita mengasihi pacar kita. Apa yang dia ngomong kita ikutin biasanya. Apa yang kita ngomong dia juga mau ikutin. Karena apa? Karena kita mengasihi dia, karena kita cinta sama dia, kita mau setia. Sama Tuhan juga memang nggak kelihatan, nggak gampang ya karena Tuhan nggak kelihatan gitu ya. Tapi kita mau belajar hati ini setia, apalagi dalam keadaan sekarang seperti ini. Di mana-mana diberitakan akhir zaman udah dekat. Akhir zaman udah dekat. Dan memang iya, tanda-tandanya akhir zaman itu udah dekat. Tapi susah ya saudara-saudara. Kita sama Tuhan yang nggak kelihatan, susah kita setia. Sama orang tua kita aja yang kelihatan kadang-kadang juga kita nggak taat. Kadang-kadang kita juga nggak setia. Ya, orang tua loh yang kelihatan. Apalagi yang nggak kelihatan. Nah, sama Tuhan, kita kayaknya gampang lah. Ya, misalnya nih. Hari Selasa nih jam 10 kan selalu ada KW, itu udah dari dulu. Selasa jam 10 tuh ada KW. Tiba-tiba AC kita rusak. Kita menghubungi tukang servis AC. Ya Cik, ya Bu, Selasa ya jam 10. Biasanya kita tuh ya udah, karena kita pengen AC cepat betul, cepat bisa dipakai, ya udah. Padahal kalau saya nggak mau. Hari Selasa jam 10 saya nggak bisa. Nah kan ada penawaran, jadi ibu maunya kapan? Nah, jadi nggak langsung kita iyain gitu. Kita mau belajar setia mengikuti KW, kita mau belajar setia ikut Tuhan. Jadi jangan mau. Saya nggak bisa di Selasa jam 10. Ada penawaran. Ibu bisanya hari apa? Nah kita baru ada bilang sore bisa, Selasa sore atau hari Rabu hari lain. Kita korbankan AC kita. Tapi kita tetap ibadah, itu namanya setia. Kita taat pada firman Tuhan. Karena memang KW itu jam 10 udah dari dulu gitu ya. Jangan kita, karena AC, kalau gua nggak betulin AC gua, ntar gua tidur panas dong. Kalau kita mendahulukan Tuhan, kita setia, kita taat, Tuhan bisa buka jalan. Karena apa? Kalau cinta waktu muda aja kita pacaran, bisa kita taat sama pacar kita juga bisa sama kita gitu ya, taat, bisa saling menghormati. Nah juga sama Tuhan, kita bisa setia sama Tuhan, kita bisa saling menghormati. Kalau ibu-ibu cinta sama papa mamanya, Ibu Lili cinta sama papa mamanya kan siap untuk merawatnya, ya nggak? Karena ada cinta, ada kasih. Kita sama Tuhan juga begitu, walaupun nggak kelihatan Tuhan memang, tapi kena ini dalam hati. Ada cinta, pengen taat, jadi berkorban. Saya kalau menceritakan kasih Tuhan, memang selalu nangis ya, karena saya terharu sama cinta Tuhan. Tuhan tuh begitu baik, begitu baik. Dalam 1 bulan ini aja berapa kali saya ditolong Tuhan. Saya kehilangan bolpen itu bolpen kesayangan Bapak. Saya taruhnya lupa. Waktu saya taruh tuh udah ada ingetin gitu ya. Ntar lupa di situ. Nah, waktu suatu hari Ibu Rita suruh saya tanda tangan. Saya pikir nih bolpennya enak, lancar. Jadi saya pakai ini. Memang ada itu sih diingetin. Ntar lupa taruh di situ. Saya bilang enggak, sebentaran. Lalu saya siram pohon, lama rupanya ya. Saya masuk, saya lupa. Waktu hari Sabtu saya mau siap-siap. Biasa kan bawa kolektor, udah siapin kolektor, siapin bolpen. Kata, loh, kok bolpen saya nggak ada ya? Semua tas saya cariin nggak ada, mana ya? Saya belum berdoa, belum bilang sama Tuhan.
Saya cari sendiri, gak ada. Terus saya bilang, Tuhan, tolong dong Tuhan, bolpen saya ada di mana Tuhan? Saya bilang, ya langsung, kamu pakai buat tanda tangan. Oh iya, saya bilang, waktu itu saya nggak taruh di tempatnya, langsung saya cari, bener. Tapi ada di bawah motor. Saya taruh di motor memang. Saya ada di bawah motor. Saya bilang, aduh Tuhan, puji Tuhan, motornya nggak jalan. Kalau motornya jalan udah kelindes ya hancur gitu ya. Saya bersyukur berapa hari ini motornya nggak jalan. Saya cari benar ada di bawah. Kita langsung. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan emang saya doang nih anak Tuhan. Kok begitu saya ngomong langsung Tuhan bilang gitu ya. Iya. Terus saya kacamata. Saya ke dokter mata. Saya bawa kacamata yang gagangnya bengkok, jadi suruh betulin sama dia. Saya pakai ini, udah itu selesai, udah habis dari dokter itu selesai, saya suruh coba. Saya coba ini dicuci. Udah dicuci, dari WC saya ambil. Terus sampai di rumah saya cari nggak ada. Saya cari nggak ada gitu ya. Aduh, saya rasanya sedih banget. Kata yang jual itu, ini kacamatanya ada harganya gitu ya. Waktu saya di sini juga di Suko juga saya pasang ini jangan main-main, ini sayang ada harganya nih, berharga maksudnya kacamatanya, juga anti karat, dia bilang gitu. Aduh, saya bilang, aduh saya nyesel banget kalau sampai hilang. Saya cari semuanya tempat udah nggak ada. Terus saya telepon, Pak, kacamata saya belum diangkat tuh Pak. Bu, saya lihat di CCTV, Ibu udah masukin dalam tas. Hah? Saya udah masukin dalam tas ya? Tapi kok nggak ada di rumah saya? Sampai saya bilang sama pembantu si Uni, saya bilang nanti kalau kamu nyuci cariin ya. Iya, nggak ada. Nggak ada. Saya sayang banget gitu ya. Kenapa saya jadi orang trader, nggak sayang barang gitu. Saya nyeselin diri saya, trader nggak sayang barang. Saya udah bilang banyak, Nyak bilang tuh udah dibilangin, katanya. Dia emang saya bandel orangnya. Udah suruh diingetin gitu ya. Saya ke kantor Bapak. Biasanya masuk ke baca Alkitab di situ berdoa itu. Saya udah baca Alkitab. Udah apa, saya udah mau keluar gitu. Terus ini buku saya lipat. Saya bilang, ini kok ada tempat kacamata? Saya buka kacamata, saya telepon lagi ke itu yang optiknya. Saya bilang, Pak, kacamatanya merek apa Pak? Dia sebut merek ini. Terus saya fotoin, betul itu Bu. Itu, hah? Saya pikir, saya nggak pernah masuk ke kantor Bapak, kenapa ada di sini? Saya pikir gitu. Aduh, saya bersyukur Tuhan. Dan sekarang saya pakai bersyukur. Saya bersyukur banget, saya bersyukur. Kalau saya tuh belum ngomong sama Tuhan, kayaknya belum afdol buat saya tuh. Jadi saya mesti ngadu, kayaknya manja banget gitu ya. Dan saya berasa tuh Tuhan kok baik banget gitu ya. Kalau saya ngomong langsung ditolong gitu. Emang nih Tuhan cuma saya doang anaknya gitu ya. Padahal kan setiap diciptain adalah anak dia yang harus diperhatiin. Bukannya 100, 200, 1000, 2000, miliaran orang. Tapi kenapa kalau saya sebut Tuhan tolong, langsung ditolong? Saya juga kadang-kadang suka, makanya saya suka menangis kalau menceritakan kasih Tuhan tuh. Saya nggak tahan, terharu kebaikan dia gitu ya. Jadi kita lihat kasih dan cinta Abraham yang ada di Alkitab. Kasih dan cinta Abraham kepada Tuhan yang membuat dia taat sepenuhnya. Coba kita baca dari Kejadian 22. Memang sih cerita ini udah semuanya udah hafal ya, udah nggak asing lagi. Tapi firman Tuhan itu setiap kali kita baca, kita pasti mendapatkan berkat. Setiap kali kita baca, pasti ada berkatnya di situ. Ini mungkin berkat yang saya terima, yaitu kesetiaan dan ketaatan Abraham. Kejadian 22 ayatnya yang ke-12 saya bacakan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ibu-ibu, kita kan tahu Ishak itu anak perjanjian, anak yang diharapkan, anak yang dinanti-nantikan. Abraham dapat Ishak itu waktu umur 100 tahun. Kita bayangin, saya aja 70 udah banyak penyakit, apalagi 100 tahun. Sarah 90. Sekarang udah belasan tahun tuh si Ishak diminta.
suruh diserahin katanya. Coba deh kita berpikir ya, Tuhan ini gimana ya? Tuhan waras enggak sih sebenarnya? Udah nungguin 25 tahun. Sekarang itu anak udah belasan tahun umurnya, sekarang Tuhan suruh serahin. Coba ibu-ibu, kita nih yang mengandung, kita yang melahirkan, bagaimana perasaan kita? Tapi Abraham tetap taat. Seperti tadi kita baca, jangan kau apa-apakan anak itu, karena Abraham udah mengikat Ishak. Ishak tuh udah belasan tahun diikat, kok diem aja gitu ya, mau aja gitu ya, menjadi korban. Ishak menjadi korban bakaran. Pasti Abraham berpikir, ini Tuhan apa-apaan nih, kok dijadiin korban gitu ya. Udah ditungguin 25 tahun, sekarang udah anak itu umur 11-an tahun dijadiin korban. Tapi Abraham tetap nurut, tetap taat. Dia setia, karena ketaatannya dia mau melakukan apa yang Tuhan minta. Karena kesetiaannya dia mau mengorbankan apa yang begitu dia sayangi, dia pegangi, dia butuhkan, yang menjadikan harapannya, menjadikan impiannya, dia mau korbankan kepada Tuhan. Lalu Abraham juga berpikir, apakah Tuhan sedang menguji ketaatannya? Ya, Abraham berpikir, apakah Tuhan sedang menguji ketaatannya? Kita tidak meneruskan petunjuk itu dari bagian yang kita baca hari ini. Ini dibuktikan dengan statement atau pernyataan Tuhan ketika Tuhan berkata di dalam firman Tuhan yang tadi yang kita baca, Kejadian 22. Tuhan berkata, telah ku ketahui sekarang bahwa engkau taat akan Tuhan. Kalimat berikutnya juga sungguh mengenyangkan hati kita, membutuhkan ketaatan Abraham. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anak yang tunggal itu padaku. Jadi Tuhan tuh tahu hatinya Abraham, dia taat, dia setia, dia nggak segan-segan menyerahkan anak yang tunggal. Karena Tuhan sendiri yang berkata, sekarang aku tahu engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kita adalah ibu-ibu ya yang mengandung, yang melahirkan. Kira-kira mungkin nggak menyerahkan anak satu-satunya kepada Tuhan? Enggak ya, kita pasti Tuhan mungkin udah gila kali ya Tuhan. Anak yang saya tungguin 25 tahun, anak perjanjian, anak yang menjadi pewaris atas semua kekayaan saya, sekarang Tuhan minta saya suruh korbankan lagi. Saya sendiri yang suruh korbankan. Abraham yang disuruh mengorbankannya. Lalu kita jangan salah, jangan punya pikiran jelek kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menipu kita. Dan kita juga nggak bisa menipu Tuhan dengan wajah yang berbelas kasihan, dengan kata-kata yang minta dikasihani gitu ya, kata-kata yang merayu gitu ya. Tuhan nggak bisa melihat semua itu. Dan dia juga kita nggak mempan lah dengan muka yang berbelas kasihan, dengan kata-kata yang merayu, kata-kata yang bujuk, kata-kata yang berbelas kasih, itu nggak mempan buat Tuhan. Karena yang Tuhan lihat adalah hati, bukan wajah, bukan penampilan, bukan kata-kata. Tapi Tuhan lihat adalah hati yang paling dalam. Jadi di sini kita lihat firman Tuhan ini kan berkata, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi Tuhan melihat hatinya Abraham. Walaupun Abraham merasa berat, walaupun Abraham mungkin merasa nih Tuhan gila kali kata-kata, tapi yang Tuhan lihat adalah hatinya. Apapun yang Abraham lakukan, tapi dia tetap
Tuhan lihat hatinya. Dia tahu Abraham hatinya setia. Dia tahu Abraham ini pasti akan taat dengan apa yang dia minta. Itu yang ada di dalam hati Abraham, yang dia ketaatan, tunduk, pasrah, takut akan Tuhan. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Karena Tuhan kalau berjanji, janjinya pasti digenapi. Kalau dia berfirman, firmannya pasti jadi. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mau belajar seperti Abraham? Kita rajin ke gereja, kita rajin baca Alkitab. Terus bagaimana hati kita? Apakah kita kalau ke gereja udah bisa ke gereja, ya udah, gua nggak tahu firmannya apa gitu. Yang penting hari Minggu gua ke gereja, supaya jangan diteleponin sama ibu, supaya jangan dibesuk, jangan ditanyain gitu. Hari Selasa juga ibu suka teleponin. Nah, udah itu mah kita nggak tahu firmannya apa gitu. Jadi kita nggak bisa belajar dari firmannya, karena kita nggak tahu, karena kita nggak perhatiin. Minggu kita duduk ya udah nyanyi, udah itu kita pulang aja, kita nggak perhatiin firmannya. Hari Selasa juga kita datang, yang penting gua datang, kaum wanita, daripada gua nganggur, gua datang, tapi kita nggak tahu. Tadi firmannya apa sih? Gua nggak tahu. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita belajar seperti Abraham, taat akan firman-Nya dan setia kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan nggak minta banyak dari kita. Dia cuma minta ketaatan dan kesetiaan. Karena kalau kita taat, kita nggak berani main-main dengan firman Tuhan. Kalau kita setia, kita nggak berani menyakiti orang yang kita hormati. Kita pasti mendahulukan dia, kita pasti menghormati dia, kita pasti memberikan sesuatu yang terbaik buat dia. Itu sebabnya biarlah hari ini kita mau belajar seperti Abraham, jujur, tulus, tunduk, pasrah, takut. Jadi kita mau tampil apa adanya, sesuai dengan hati kita. Jangan kita pura-pura belajar seperti orang yang pura-pura inilah, pura-pura tunduk, pura-pura hormat, pura-pura baik gitu. Karena Tuhan tidak melihat rupa, tapi yang Tuhan lihat adalah hati. Kita belajar seperti Abraham. Dijanjiin anak 25 tahun, dia tunggu 25 tahun. Dikasih sama istrinya, pembantunya punya anak, Tuhan gak terima. Itu bukan anak kandungmu. Yang akan menjadikan pewarismu adalah anak kandungmu sendiri. Tuhan, saya udah tua Tuhan. Istri saya udah 90 tahun, udah mati head. Saya udah 100 tahun. Kapan punya anaknya? Tapi dia setia loh. Dia tunggu terus. Pas umur 100, Tuhan kasih dia anak. Sarahnya udah umur 90, udah gak haid lagi. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lalu dia berjanji, janjinya pasti ditepatkan. Kalau dia berfirman, firmannya pasti jadi. Itu yang perlu kita pegang. Biar hari ini kita belajar seperti Abraham yang setia. Apapun yang terjadi, seperti sekarang ini ya di KW ya. Makin lama makin dikit, kita juga pengurusnya bingung, makin lama makin dikit, apalagi tadi cuma berapa orang gitu ya. Tapi kita belajar setia, kita taat, kita nantikan janji Tuhan. Akhir zaman udah dekat, jangan kita lakukan lari. Biar kita seperti Abraham, Tuhan janjiin kamu pasti mempunyai keturunan. Sekarang Tuhan janji akhir zaman udah dekat. Siapa yang setia pasti selamat. Kita nantikan janji Tuhan. Kita setia. Dan kita yakin kalau kita setia kita pasti selamat. Kita belajar. Tidak pernah ada dusta. Tuhan gak pernah berdusta. Dia kalau berjanji
pasti ditepati. Apa yang Tuhan lakukan setelah melihat kesetiaan dan keyakinan dari Abraham? Dia merubah keputusannya. Kalau pertama tadi dia bilang serahkan anakmu yang tunggal untuk menjadi korbannya. Lalu yang di situ ayat 12 juga masih berkata, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Tuhan merubah keputusannya. Sekali lagi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Bisa aja Abraham ikutin gitu ya, tapi hatinya ngedumel, kesel gitu, jengkel nih Tuhan, kayak orang gila nih, gua disuruh gini, sekarang anak udah dikasih suruh dibunuh gitu, ngedumel gitu, marah gitu ya. Tapi Abraham enggak. Dia taat. Dia tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Ayat 13 berkata, lalu Abraham menoleh, ya. Di sini kan ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Seperti tadi saya katakan, Ishak itu udah umurnya belasan tahun. Moses kemarin ulang tahun yang ke-14. Sebesar itu diikat kok diem aja ya? Mau dijadiin korban kok diem aja ya? Ayat 9. Kejadian 22 ayat 9 saya bacakan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk membeli anaknya. Di sini kan Ishak diikat. Kok mau ya? Diam aja gitu ya. Nggak berontak. Bapak apa-apaan sih? Kok saya yang diikat? Emang saya yang mau dikorbankan? Dia cuma bertanya, Bapak udah bawa kayu, udah bawa pisau, mana korbannya? Bapaknya ada, nanti Tuhan yang menyediakan. Di sini saya berpikir, kok Ishak tuh mau ya diikat diam aja, terus diangkat dijadikan di atas mezbah gitu ya, mau gitu ya, nggak berontak, nggak marah gitu. Mau aja gitu ya, padahal kan dia udah umur belasan tahun, bukan anak kecil lagi. Kalau bayi barangkali umur setahun nggak bisa melawan, dia kan nggak bisa melawan. Nah kita lihat di sini, kalau Tuhan punya rencana, semuanya rapih. Ishak aja anak yang udah belasan tahun nggak berani melawan, nggak berani memberontak. Diikat ya diam, ditaruh di atas kayu di tempat persembahan, diem. Kalau Tuhan punya rencana, kita semuanya takjub gitu ya. Kok bisa begitu? Coba sekarang Mimi anaknya yang kecil ikat, kesel gitu ya, jengkel, dia nakal, diikat, dia pasti ngelawan kan? Mak, gua nggak mau diikat apa gitu? Ishak kok mau aja gitu ya? Padahal dia kan nggak nakal, dia nggak juga nggak melakukan kesalahan gitu ya. Kalau Tuhan punya rencana tuh rapi. Udah tahu nih begini nih. Makanya kita belajar setia seperti Abraham. Kita belajar dari kisah ini. Kita bukanlah Tuhan yang, kita tahu Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam. Kita tahu Tuhan bukan Tuhan yang kejam, tapi Tuhan yang baik. Ada satu ayat yang kita juga udah pernah jadikan ayat hafalan, dan saya percaya ibu-ibu semua juga masih ingat janji Tuhan di dalam Yeremia yang ke-29 ayat yang ke-11.
Yeremia 29 ayat yang 11 bilang, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita, yang ada pada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita lihat ya, mulanya sih emang kelihatannya kejam. Persembahkan anakmu, jadikan korban bakaran. Tapi Tuhan melihat hati, dan Tuhan tidak punya rancangan yang kecelakaan, rancangan yang kejam. Tapi Tuhan selalu punya rancangan yang penuh harapan masa depan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan selalu memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi Dia memberikan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah kalau kita percaya kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami kayaknya, Tuhan, kok saya mesti begini ya Tuhan? Kok sakit saya nggak sembuh-sembuh Tuhan? Orang-orang berdoa sakitnya langsung sembuh. Kok saya nggak sembuh-sembuh Tuhan? Tuhan kayaknya nggak perhatiin saya, nggak sayang saya. Tapi Tuhan punya maksud. Suatu saat pasti Dia berkata-kata yang indah, dan terjadi hal yang indah pada kamu. Mungkin karena sakit itu Tuhan sembuhkan, kamu bisa jadi bersaksi. Kamu dipakai untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan. Kadang-kadang mulut kita, hati kita, mulut kadang-kadang berkata sembarangan, hati juga, pikiran, otak juga sembarangan. Makanya Tuhan lihat adalah hati. Hatinya Abraham yang Tuhan lihat. Dia begitu rela menyerahkan anaknya, nggak terpaksa. Dia serahkan hati anaknya dengan rela. Dia ikat anaknya, dia taruh di atas mezbah. Dia nggak bersungut-sungut. Dia juga nggak nyeselin Tuhan. Dia nggak ngatain Tuhan. Mungkin hatinya berkata, Tuhan, kalau emang Kau kehendaki ini terjadi, silakan. Karena itu memang yang Tuhan mau, pasti itu yang terbaik. Itu pasti yang terbaik yang Tuhan mau. Kita belajar dari kisah ini. Dalam Tuhan tidak ada kamus yang kejam, kamus yang mencelakakan. Tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan mengubah keputusannya saat melihat ketulusan dan ketaatan Abraham. Bahkan Tuhan menyediakan seekor domba. Tapi kan Tuhan, Dia sediain. Mula-mula sih nggak ada itu ya dombanya. Belakangan kok tiba-tiba ada domba yang tersangkut. Kalau memang dari mula ada, tentu Abraham udah lihat. Ya enggak? Oh, ini barangkali yang Tuhan sediakan. Tapi enggak dari mula. Setelah dia melihat hatinya Abraham begitu taat, setia, dan dia mau menyerahkan anaknya, Tuhan baru menyediakan domba itu. Nah, waktu Abraham menengok, dia lihat, oh ini ada domba Tuhan sediain. Kalau emang itu domba dari mulanya, dia udah lihat, pasti Abraham berpikir, oh ini ada domba yang Tuhan sediain buat menjadi korban bakaran. Tapi Tuhan uji dulu, Tuhan coba dulu. Apakah Abraham setia? Apakah Abraham taat? Oh iya, dia udah taat, dia setia, betul-betul hatinya pasrah kepada Tuhan. Lalu Tuhan sediain. Tuhan kan ajaib, penuh dengan mujizat. Dia bisa aja mengadakan domba. Dia kirim domba, dan domba itu akhirnya menjadi tersesat, tersangkut tanduknya, nggak bisa lari. Bisa aja kan? Hidup bersama Tuhan penuh dengan mujizat, saudara-saudara. Kalau kita percaya, kita akan mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Yang penting hati kita setia, taat, maka Tuhan juga akan melakukan hal-hal yang luar biasa buat kita. Dia nggak pernah mempermalukan kita. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak pernah dipermalukan. Itu ada di Roma.
Yang penting hati kita dulu setia dan taat. Tuhan pasti tolong kita. Jadi waktu dia lihat Abraham sungguh-sungguh mau menyerahkan Ishak, hatinya tersentuh, terpenuh. Oh begitu ya, Abraham begitu hebatnya ya. Sungguh-sungguhnya, kesungguhannya, ketaatannya, kesetiaannya luar biasa. Tuhan sendiri melihat. Sampai ke tempat itu. Makanya waktu di dalam ayat yang ke-9 tadi 22, pasal 22 ayat yang ke-9 tadi berkata, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak. Ini saya merenungkan diikatnya Ishak, kok nggak mau berontak gitu, cuma diam aja nggak ngelawan, ya. Sekali lagi kalau Tuhan punya rencana, rencananya pasti indah. Rencananya kita nggak masuk di akal kita deh, kita nggak ngerti. Ya, hebatnya Abraham, permata hatinya cuma satu-satunya. Mimi misalnya tuh anak masih kecil suruh korbankan, pasti nggak mau. Mendingan gua nggak percaya Tuhan, ya nggak Mi? Mendingan gua nggak percaya Tuhan daripada suruh korban, ya. Tapi kita lihat Abraham, karena kesetiaannya, karena ketaatannya, anak yang udah dia tungguin lama, dia tetap ikutin apa yang Tuhan mau. Apa yang kata firman Tuhan katakan, dia ikutin, dia turutin. Waktu Lita mau masuk saat, saya pernah berpikir, kok jemaat nggak ada yang rindu ya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya berpikir sendiri, kok jemaat nggak ada yang rindu ya untuk menjadi hamba Tuhan. Itu di tempat yang lama. Tiba-tiba Lita lagi ujian SMA, lagi ujian, dia bilang, Pak, kayaknya aku ada panggilan deh Pak, panggilan Tuhan deh Pak. Padahal papanya udah beliin dia 3 formulir buat masuk sekolah di Atma, di Bandung, sama di Untar. Terus papanya juga kaget, lagi ujian, kayaknya ada panggilan Tuhan deh Pak buat aku. Terus papanya bilang, ya udah, kamu selesaiin dulu ujiannya, nanti kita terusin, kita cari di mana. Saya bawa dia ke Sati di Malang, saya juga bawa dia ke Saat. Dia nggak mau di Sati, dia maunya di Saat. Padahal Saat itu tempatnya terkurung, saudara-saudara, terkurung. Kalau jam 10:30 ada dilepasin header supaya nggak ada siswa yang keluar, nggak ada siswa yang pacaran. Di Saat itu padahal kalau mau pacaran aja nggak gampang, mesti sampai semester 2 tingkat 2 baru boleh pacaran. Pertemuannya juga mesti ditemenin sama dosen, nggak boleh berdua. Tapi anak itu mau di situ. Saya berpikir ada orang yang menyerahkan, ada jemaat gitu yang lain yang menyerahkan dirinya untuk jadi hamba Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan justru ambil anak saya? Saya bilang, Tuhan, saya berpikir kok nggak ada yang jadi hamba Tuhan ya, mau jadi hamba Tuhan lulus SMA. Sekarang Tuhan ambil anak saya. Mula-mula sih ya, kalau dia udah pergi ke sana, udah ada di Malang, saya lihat kamarnya, saya nangis, saya lihat kamarnya, saya nangis. Tapi Bapak tahu perasaan saya. Jadi dia selama dia pelayanan di Surabaya, sebelum Surabaya dia selalu bawa saya ke Malang. Jadi saya sering nengok dia. Saya percaya Ibu Livi juga mengalami hal itu. Lihat kamarnya nangis, kamarnya nangis. Tapi kalau Tuhan udah berkehendak, saya mau apa? Udah selesai dari Malang, dia pulang cuma 2 tahun, dia menikah, pisah lagi sama saya. Udah 2 tahun dia menikah, dia pergi lagi ke Singapura, lebih jauh dari saya. Udah lebih Singapura, dia lebih jauh lagi perginya. Ya, saya mau apa? Kalau itu yang Tuhan mau. Berat sih memang, saudara. Anak cuma 2, berat sih memang. Tapi kalau itu Tuhan mau, saya bisa apa? Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Sekarang Ishak anak satu-satunya, Tuhan mau dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan.
Kita lihat hatinya Abraham, dia rela, dia setia, dia taat, dia mau. Mungkin dari Tuhan minta sesuatu dari kita yang selama ini kita pegang, selama ini kita sayangi. Mungkin bukan anak. Apa? Kita nggak tahu yang Tuhan minta dari kita. Kalau Abraham diminta Ishak, anak satu-satunya, dia rela. Mungkin Tuhan minta rumah kita yang selama ini kita rasa nyaman, kita rasa enak. Tuhan mungkin minta rumah kita. Mungkin Tuhan minta orang yang kita kasihi. Mungkin juga kita harus menerima satu penyakit, satu kesusahan. Apakah hati kita akan rela seperti Abraham? Kita akan tetap setia, kita akan tetap taat kalau itu terjadi pada kita. Bukan anak yang harus kita persembahkan. Mungkin selama ini yang kita sayangi, yang kita selalu menjadi kebanggaan buat kita. Apakah kita mau rela seperti Abraham? Kita mau taat, kita mau tetap setia. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Kalau Abraham udah jelas anaknya yang diminta, terang-terangan Tuhan meminta anaknya, dan Tuhan melihat hatinya. Sampai Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan anak itu, karena aku melihat hatinya. Sekarang kalau Tuhan meminta sesuatu dari kita, yang kita sayangi, yang kita banggakan, ya mungkin yang nggak terlalu berarti mobil, barangkali harus dilego. Hati kita menerima nggak mobil yang biasa kita pakai, rumah yang biasa kita tinggalin? Tiba-tiba Tuhan minta, tiba-tiba Tuhan suruh persembahkan. Apakah ada kerelaan di hati kita? Mungkin kesehatan kita. Apakah ada kerelaan, ada ketaatan, ada kesetiaan di hati kita? Tuhan gak minta anak kita, tapi apa yang selama ini kita pegangin, kita sayangin, kita banggakan, masih adakah kesetiaan di hati kita? Masih ada ketaatan di hati kita untuk melakukannya? Kalau Abraham bisa, biarlah kita juga mau belajar taat, belajar setia. Mungkin Tuhan, saya memang nggak bisa setaat Abraham, setia seperti Abraham, tapi Tuhan tahu hati kita. Ada kerinduan untuk memberikan sesuatu yang terindah kepada Tuhan, sesuai apa yang Dia firmankan. Kalau Tuhan bisa mengubah keputusannya kepada Abraham, kalau hati kita rela, kita setia, kita taat, Dia juga pasti merubah apa yang Dia minta dari kita. Kesehatan kita disembuhkan secara sempurna, tidak ada yang perkara mustahil. Mungkin saat itu mobil kita harus dijual, pada waktunya Tuhan pasti mengganti dengan yang lebih indah. Yang penting kesetiaan dan ketaatan kita, karena Tuhan mau apa yang ada di dalam hati kita nyatakan kepada Dia. Sekarang saya sebagai hamba Tuhan gak minta banyak. Saya cuma minta kesetiaan ibu-ibu yang ada di sini untuk tetap setia walaupun ada goncangan. Bukan gereja kita aja yang sepi, gereja-gereja lain juga mengalami sepinya dari jemaat, berkurangnya dari jemaat. Kalau saya cerita dengan hamba-hamba Tuhan, bukannya ibu aja bu, ya memang gereja-gereja mengalami goncangan. Tapi apakah kita mau tetap setia? Kita mau tetap taat apa kata firman Tuhan? Karena kita menunggu
pada akhirnya nanti kita akan diselamatkan. Jadi jangan sia-siakan keselamatannya dari Tuhan. Oh, orang-orang sekarang udah pada males loh ke gereja. Gue juga ikut-ikutan lah, nggak usah ke gereja, nggak usah ke gereja. Gereja sepi sekarang, udah nggak usah ke gereja. Minggu mendingan kita mau jalan-jalan, mendingan kita pergi refreshing. Jangan sampai melakukan seperti itu. Kita akan tetap setia, kita akan tetap taat, karena kita tahu janji Tuhan. Siapa yang setia, siapa yang taat, dia yang akan diselamatkan. Supaya kita jangan kehilangan keselamatan kita. Kita belajar setia seperti Abraham. Dan Tuhan tahu, dan Tuhan melihat hati kita, bukan rupa kita, bukan kata-kata kita, tetapi hati kita yang terdalam yang dilihat oleh Tuhan. Bukan karena kebaikanku, ya lagunya gitu ya, mulanya Ibu Pur. Iya. Kita nyanyi ya. Bukan karena, terus pasti lidahku ya. Pasti lidahku. Iya pasti lidahku. Pasti lidah. Iya pasti lidahku. Ya, hari ini kita belajar seperti Abraham, taat dan setia. Tuhan cuma minta dua, kita taat dan setia. Dan dia tidak melihat rupa kita, tidak melihat kekayaan kita, dia juga tidak melihat pasti lidah kita, tapi dia melihat hati kita yang paling dalam. Tunjukkan kesetiaan pada Tuhan, tunjukkan ketaatan pada Tuhan. Dia cuma minta dua, taat dan setia. Karena kita mau belajar taat, kita mau belajar setia kepada Tuhan. Dama bisa nyanyinya? Adanya? Lagi dicari. Tuhan gak melihat rupa kita, kepintaran kita, kekayaan kita. Kita ganteng, kita cantik, kita pintar, kita kaya. Semuanya tidak dilihat oleh Tuhan. Kebaikanku bukan pasti lidahmu, pasti lidahku bukan kekayaanku, kekayaanku ku diberi dari harganya, bukan karena
dipakainya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Teksnya Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. dan dipanggilnya, bukan karena Percakapanku, kecakapanku, bukan baik rupaku, baik rupaku, kelebihanku, kelebihanku, dipanggil dan aku dipanggil dan dipakainya. bila aku dapat Bila aku dapat singgungannya, bila aku punya semua daripadanya, semua anugerahnya. semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak melihat baik rupaku, Engkau tidak melihat kekayaanku, Engkau tidak melihat siapa aku Tuhan. Kalau Engkau memakai, Engkau memanggil, karena Engkau melihat hati kami. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami mau belajar setia, mau belajar taat seperti Abraham Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang terpilih Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau kami boleh belajar dari Abraham, biarlah Kau tetapkan hati kami Tuhan. Bukan cuma saat ini, tetapi hari-hari kami yang akan kami lalui, kami boleh tetap setia, kami boleh tetap taat kepada Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, biar kita mau belajar untuk taat dan setia seperti Abraham. Bahkan kalau Tuhan Yesus saja juga setia dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Lalu siapa kita? Ya, kalau kita tidak mau taat dan setia kepada Dia, Dia sudah melakukan yang terbaik buat kita. Mari kita mau juga melakukan yang terbaik. Memang kita tidak bisa sesempurna Tuhan Yesus ya. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tidak setia, aku tetap setia. Amin. Tuhan Yesus tetap setia walaupun kita tidak setia. Mari kita mau belajar untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita untuk taat dan setia. Terima kasih kami atas nama WB Alberta mengucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala untuk kebenaran firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti saya minta dengan terima kasih yang bertugas. Kalian doa ya. Kita doa. Satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami masih bisa hadir di dalam rumah Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini membuat kami semakin taat, semakin setia kepada Engkau Tuhan. Dan kami bisa menjadi wanita-wanita hebat Tuhan, menjadi pokok anggur yang manis di dalam rumah kami ya Tuhan. Dan bisa membawa terang untuk sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami memberi sebagian berkat-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami
telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk pujian jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Khawatir, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Terlebih kita, ya, anak-anaknya. Amin. Puji Tuhan, biar ini juga menjadi kekuatan, berkat buat kita semua. Untuk selanjutnya saya serahkan yang membacakan firman. Membacakan firman. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan ya, kalau siang ini kita bisa pakai kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun mungkin jumlah kita nggak sebanyak biasa, tapi saya yakin sesuai dengan janji Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita. Dan mungkin kita bisa ingatin lagi teman-teman yang biasa ada di sebelah kita, bisa kita WA kalau ada nomor WA-nya. Bisa diingatkan kalau hari Selasa jam 10 pagi kita datang lagi yuk gitu, sama-sama beribadah di WBI Alberta. Sebelum saya membacakan berapa warta PR dulu minggu lalu dari 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bahwa kamu adalah bait Allah, bukan tubuh. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah yang ada dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? ya. Grace, skip. Google, ingat pendek. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Dama, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? ya. Dama jadi peserta tetap. PR untuk minggu depan, Pun. Tadi itu yang ayat pertama Yohanes 15 ayat
14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu Bacainnya. Ayo. Oh, udah hafalnya. Oh, nyatet. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Bisa lah sekarang juga udah hafal. Jadi dari Yohanes 14 ayat 15 jangan lupa untuk PR minggu depan ya. Nah, untuk minggu depan tanggal 24 Mei kita akan dilayani oleh Pendeta Karmelia Suryanto. WL-nya Ibu Grace Tobing ya. Jangan lupa ojo lali. Untuk kolektannya Ibu Leni. Oh, Bu Leni lagi. Tukeran sama Ika kali ya? Ini enggak sama Lili. Oh, Bu Lili. Ya, minggu Kita nggak depan bisa, soalnya dia jemputnya pas sekolah udah masuk ya. Oke, Bu Lili jangan lupa minggu depan kolektan pengumuman Ibu Tri Haryani untuk minggu depan. Dan untuk hari Minggu ibadah tetap satu kali ya, jam 8 pagi, dan minggu ini akan dilayani oleh PDP Paulus. Dan untuk hari Kamis kenaikan Tuhan Yesus tanggal 26 Mei juga kita ada ibadah dan disertai perjamuan kudus dan akan dilayani oleh Pendeta Kiki Cahyadi. kumpul Jam 8? 10? Oh, jam 10 ya? Iya, oke. Jadi Minggu jam 8, jangan kebalik. Jadi untuk tanggal 26-nya jam 10, agak siang. Jadi masih nggak keburu-buru lah ya, masih bisa dandan, pasang alis, biar nggak miring ya, Mi. Iya. Itu aja mungkin. Terus ya diingatkan lagi ya, karena beberapa minggu ini memang kita kan lihat teman-teman kita banyak yang nggak hadir, jumlahnya semakin berkurang. Nggak tahu sih, mungkin juga karena kebablasan libur atau belum ada mbak atau gimana. Coba kita bantu ingetin lagi kalau ketemu misalnya di pasar atau di tengah jalan, atau boleh yang ada WA-nya tolong diingetin lagi, yuk ibadah lagi. Mungkin juga kalau itu buat yang lama, kalau ada teman-teman baru juga yang mau ikut, kita juga bisa ajak gitu ya, tetangga-tetangga, ada ibu-ibu yang mungkin ada punya kesempatan, yang nggak kerja, yang ada waktu, kita juga boleh ajak untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Mungkin ada tambahan pengumuman, bukan? Kalau Ibu Chandra dia udah pindah rumah. Ibu Chandra pindah rumah. Kalau Ibu Wirinyo dia nggak bisa datang karena mantunya kerja lagi, jadi dia harus menunggu cucu. Itu dua yang saya tahu. Iya. Apanya? Ya lumayan mas. Apa ya? Tunggu bentar. Kita hari ini tanggal berapa? 17. Nah, ya kita ucapin selamat ulang tahun, tapi besok ya Bu Lili dan Iman 19 Mei, untuk Ibu Grace Tobing 21 Mei. 21. Jadi minggu ini lagi mules, lagi kontraksi. Ya, selamat ulang tahun buat Ibu Lili yang besok ulang tahun. Tuhan berkati, semakin sehat ya makin hari. Dan Ibu Grace Tobing tanggal 21 ya? Belum dijawab. 21 Mei kayaknya hari nasional apa ya? apa? Hari Nasional Makan Bersama. 12 Mei. 12 Mei ya? 21 April, iya. Hari Kartini. Oh, dan 21 Kayaknya Mei. kebangkitan nasional kapan tuh? Bulan Mei. Mei kan ya? Tapi 20 Mei. 20 Mei. 20. Oh iya. 20 Mei kebangkitan nasional. Ya beda sekali lah Betty. Belum. Mei, terus kita makan. Ya, kebangkitan nasional bangkit lah Grace. Ya, jadi selamat ulang tahun sekali lagi buat Bu Lili, Bu Grace, semakin maju di dalam Tuhan, sehat-sehat selalu, semakin setia, ya. Makin tua. Gak apa-apa, yang penting jiwanya muda, umur nambah terus gak apa-apa. Kan makin tua makin berisi. Kelapa aja
seperti kelapa dan padi. Santannya makin banyak ya. Iya. Berisi badannya. Terus dimakan. Oke, kalau nggak ada pengumuman tambahan, saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Nanti doa berkat disampaikan oleh Ibu Gembala. Jangan nyanyi ini aja deh. Terima kasih Yesusku. Buat anugerahnya ya. Salah sekolah. Oh, Suka. Oke. Anugerahnya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sungguh Tuhan, tidak habis-habisnya kami naikkan ucapan syukur kami untuk kebaikan-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul mengikuti ibadah WBI di tempat ini. Ini juga semua karena kebaikan, karena anugerah daripada-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini boleh kami simpan di dalam hati kami, bahkan kami boleh belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh belajar dari keteladanan Abraham yang begitu taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Walaupun dia harus mengorbankan satu-satunya anak kesayangan, tapi dia mau tetap taat, setia melakukan apa yang Engkau perintahkan. Biarlah kami juga boleh belajar Tuhan untuk selalu setia, taat, tunduk kepada kehendak dan perintah Engkau Tuhan. Walaupun kadang itu sulit kami lakukan, tapi kami yakin Roh-Mu yang akan memampukan kami, membantu kami untuk melakukannya. Biarlah kami semakin hari boleh Engkau bentuk semakin indah di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh dibentuk menjadi wanita-wanita yang lebih bijak, yang indah di hadapan Engkau. Biarlah Engkau mau pakai hidup kami Tuhan, apapun peran kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang menantu, mertua, ataupun seorang oma Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami, Engkau mau menjadikan kami sebagai teladan di tengah-tengah keluarga besar kami, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biar kami boleh menjadi terang dimanapun Engkau tempatkan kami berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini Engkau juga yang berkati untuk Ibu Gembala yang sudah melayani firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati beliau dengan berkat yang khusus. Engkau yang terus tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu kepada beliau Tuhan, khususnya di dalam mengembalakan setiap jemaat yang ada di GBI Alberta ini Tuhan. Engkau terus mampukan beliau juga, dan Engkau berikan kekuatan, kesehatan juga terutama Tuhan untuk bagian-bagian tubuhnya yang kadang sering sakit. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup memberikan pemulihan bagi Ibu Gembala, dan Engkau juga yang berikan hikmat bijaksana supaya Ibu Gembala juga bisa memiliki gaya hidup, memiliki gaya hidup supaya hidupnya lebih sehat lagi Tuhan. Dan Engkau juga
yang berkati untuk anak cucu mantunya Tuhan. Engkau yang pelihara mereka, Engkau yang cukupi kebutuhan mereka, dan Engkau yang jamin masa depan mereka. Bapak, kami juga bersyukur untuk saudari-saudari kami yang akan berulang tahun, Ibu Lili yang berulang tahun pada tanggal 17, Ibu Grace yang berulang tahun pada tanggal 21 yang akan datang. Kami bersyukur Tuhan kalau mereka ada sebagaimana saat ini mereka ada. Kami percaya itu karena pimpinan-Mu, karena penyertaan-Mu sepanjang hidup mereka. Dan kami juga percaya untuk kedepannya Engkau yang akan terus membimbing, menyertai mereka, bahkan juga di dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah Engkau yang berkati, bahkan juga untuk keluarga, untuk kehidupan pribadinya. Engkau juga yang tolong mereka Tuhan. Kami percaya kalau yang tahun-tahun yang sudah lewat Engkau sertai mereka. Kami percaya untuk tahun-tahun selanjutnya Engkau juga yang akan selalu menyertai dan menolong setiap ketika mereka menghadapi masalah atau apapun Tuhan. Mereka tetap berharap bersandar hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat akan saudari-saudari kami yang sudah lama mungkin tidak hadir di ibadah ini. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka. Kalau mereka ada yang sakit, kami juga percaya Engkau juga yang sanggup memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan kalau ada di antara mereka juga yang mungkin sudah malas atau ada masalah tertentu yang membuat mereka tidak bisa hadir di tempat ini, biarlah Tuhan Engkau yang ingatkan mereka, Engkau yang memberikan kerinduan lagi kepada mereka juga, supaya bisa kembali hadir di ibadah WBI setiap hari Selasa jam 10 pagi. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga yang menyertai, memberkati mereka seperti Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Tuhan untuk hari-hari selanjutnya kami juga mau menyerahkan, bersandar hanya kepada Engkau saja. Dan kami juga mau menyerahkan untuk ibadah minggu yang akan datang. Biarlah Engkau juga yang turut campur tangan dan Kau kumpulkan kami semua, baik untuk jemaat yang lama maupun untuk jemaat baru yang akan Kau kirim mungkin dari 8 penjuru angin Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan juga jemaat-jemaat baru untuk bersama-sama bertumbuh di wadah WBI Alberta ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau hantar pimpin setiap langkah kami hingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.